Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayang. Perkenalkan, nama saya Andika Bima Prastia. Saya berasal dari kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkisah tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, salah satu tokoh terkenal dalam sejarah. Khalifah kedua setelah Abu Bakar yang dikenal sebagai Amirul Mukmin. Contoh pemimpin yang adil, tegas, dan bertanggung jawab. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam berjaya. Persia dan Romawi, dua superpower kala itu, berhasil ditaklukkan oleh tentara Islam. Tetapi Umar tetap menjaga kesederhanaannya, merakyat, dan tak jumawa. Umar tidak membangun istana megah untuk dirinya, dan tak jua hidup bermewah-mewahan seperti raja-raja lainnya. Seakan ia memberi contoh, beginilah Islam sesungguhnya. Lahir pada 583 Masehi, Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, suku Quraisy, Mekah. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab berada di bawah barisan Abu Jahal yang sangat menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun ketika ia sudah memeluk Islam, ia berada di garda terdepan, membela Rasulullah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang paling berpengaruh. Umar sangat membenci Nabi Muhammad sebelum masuk Islam. Muhammad dianggap telah memecah belah Quraisy karena dakwanya membuat dari sebagian dari penduduk Mekah saat itu menjadi Islam. Suatu ketika, Umar ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika ia berjalan menuju ke tempat Rasulullah, ia tiba-tiba diinformasikan oleh seseorang bahwa adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya sudah menjadi Islam. Umar bergegas menuju ke rumah Fatimah, di mana mereka sedang belajar Al-Quran kepada Habab. Umar langsung menampar saudara perempuannya hingga berdarah. Lalu Umar merasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk menunjukkan di mana lembaran dibacanya tadi. Sang adik tidak mau memberi, karena Umar dianggap belum suci dan masih kafir. Umar kemudian mandi dan lalu diizinkan untuk memegang lembaran ayat Al-Quran. Umar memulai membaca surat Toha yang terdapat di lembaran tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, memang aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan berdoalah untuk mengingat. Umar sangat tersentuh dengan ayat suci tersebut. Ia meyakini bahwa itu bukan ucapan atau karangan manusia. Mendengar perkataan tersebut, Habab yang bersembunyi kemudian keluar dari rumah dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untuk Anda. Tampaknya doa Nabi Muhammad SAW tadi malam telah dikabulkan." Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam di antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Siapapun yang engkau lebih suka." Umar kemudian menemui Rasulullah dan bersyahadat di depan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ia mengumumkan ke orang-orang bahwa dirinya sudah jadi. Wahai penduduk Mekah, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah masuk Islam. Wahai penduduk Mekah,
saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah masuk Islam. Namun, beberapa tahun kemudian, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah Rasulullah wafat, Umar sangat terpukul. Pada saat itu, muncullah perselisihan di Madinah. Siapa yang akan mengambil tanggung jawab kepimpinan? Kaum Ansor menginginkan kepimpinannya jatuh kepada mereka sebagai penduduk asli Madinah. Umar kemudian berbicara kepada umat Islam tentang karakter hebat Abu Bakar, orang nomor 2 setelah Nabi Muhammad, dan menyarankannya untuk menjadikan khalifah pertama Islam. Sebelum wafat, Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya. Umar sempat menolak, tetapi Abu Bakar kokoh dengan pendirian. Umar akhirnya mengambil tanggung jawab sebagai khalifah kedua Islam. Dia mengikuti jejak Nabi Muhammad sepenuhnya. Dalam 10 tahun kekuasaannya yang mulia, seluruh kekaisaran Persia, Suriah, Palestina, Mesir, dan sebagian Turki berada di bawah panji-panji Islam dan bangsa-bangsa memulai memasuki lapisan Islam. Umar bukan hanya seorang raja, tetapi seorang administrator yang sangat baik. Oleh karena itu, dia adalah pendiri sebenarnya dari sistem politik Islam. Ia memberlakukan hukum keilahian dengan sistem pemerintah. Ia meningkatkan keamanan internal dengan memperkenalkan pasukan. Ia memberi uang kepada orang-orang miskin. Ia membangun markas dan benteng untuk keamanan negara Islam. Ia meningkatkan pertanian dan ekonomi negara Islam. Ia meningkatkan sistem pendidikan di negara Islam. Singkatnya, dia adalah pendiri negara Islam yang sangat hebat. Khalifah mulia tersebut di akhir hidupnya ditusuk oleh Yahudi yang munafik ketika beliau sedang memimpin sholat. Akhirnya beliau terjatuh. Dan beberapa hari kemudian, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syahid dalam. Itulah khalifah yang agung, gagah perkasa, tegas, dan bijaksana. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil dari kisah ini bahwa kita harus bangga dalam berislam dan kita harus menjadi pemimpin yang bijaksana. Untuk itu, para pemimpin hari ini harus mencontoh Khalifah Umar bin Khattab. Para pemimpin jangan memperkaya diri. Para pemimpin harus mengayomi masyarakatnya. Para pemimpin jangan banyak pencitraan, namun minim aksinya. Dan para pemimpin harus menjadi contoh yang baik. Bagaimana? Bisa? Hah? Bisa? Pastinya kita bisa. Siapkah menjadi penerus Islam? Siapkah menjadi penerus Islam? Siapkah menjadi penerus Khalifah Umar? Siapkah menjadi penerus Khalifah Umar? Tentunya kita pasti bisa. Allahu Akbar. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan hari ini. Thank you for your all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.